Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, kembali lagi bersama saya Ulfa Septiandika dalam acara Ngeteh Manis, ngobrol tentang hukum dan masalah dunia Islam. Pada acara kali ini, kami telah kedatangan tamu, yaitu Panitra Pengadilan Agama Probolinggo, yakni Bapak Dr. Andes Masyhudi, Magister Hukum Ekonomi Syariah, yang hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Masyhudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu dan penuh barokah. Alhamdulillah sehat selalu. Sobat Peradilan, Bapak Masyhudi ini sebelum berada di Pengadilan Agama Probolinggo, beliau merupakan panitra dari Pengadilan Agama Kangean. Pak Panitra, dapat dijelaskan bagaimana kondisi saat ini dan seperti apa ketika telah bertugas di Pengadilan Agama Probolinggo ini? Terima kasih Mbak Ulfa. Saya sebelumnya kerja di Pengadilan Agama Kangean itu sejak awal COVID, yaitu tanggal 16 Maret saya dilantik di PA Kangean. Dan PA Kangean itu merupakan ikut Presiden Madura. Jadi dari Presiden Madura paling timur nyebrang masih 9 jam kalau kondisi lagi baik. Jadi kondisi tidak baik bisa lebih dari itu gitu. Dan jauh sekarang sekali, ya, Pak. Ya jauh sekali. Dan sekarang alhamdulillah pindah di PA Probolinggo, dilantik sejak tanggal 27 Maret 2023. Dan alhamdulillah lebih enjoy, lebih semangat untuk bekerja begitu Pak. Alhamdulillah. Bapak Panitra, mungkin di luaran sana banyak sobat peradilan yang masih belum tahu mengenai sosok panitra itu seperti apa di dunia peradilan. Nah, apakah dapat dijelaskan peran dari panitra itu seperti apa dan bagaimana tanggung jawabnya? Oh, iya. Tugas pokok panitraan Mbak Ulfa itu tidak lepas atau tidak dipisahkan dengan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Seluruh kegiatan tersebut harus berjalan efektif dan efisien dengan memfungsikan tugas-tugas paniteraan. Yang pertama. Yang kedua, mulai proses pendaftaran, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Dalam ini memerlukan kerja yang cukup efisien dan kerja yang bagus dan penataan administrasi, baik administrasi yang dilaksanakan secara manual maupun administrasi secara komputerisasi, begitu Mbak Ulfa. Baik, berarti garis besarnya adalah berkaitan dengan tugas pokok yang ada di kepanitraan ya Pak? Ya, betul-betul sekali. Sobat peradilan, dimanapun berada, bahwa seorang panitra itu memiliki peran yang berkaitan langsung dengan tugas pokok kepanitraan yang berkaitan dengan penataan dan tata laksana, mulai dari penerimaan perkara, bagaimana perkara itu diadili, dan sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Baik Pak Panitra, dari segi penerimaan perkara, termasuk kategori ke dalam pelayanan bagi para pencari keadilan, Betul sekali. Kemudian pelayanan apa yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo ini, khususnya di bagian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP? Betul Pak. Baik Mbak Ulfa, sobat peradilan yang berbahagia, dalam kriteria pelayanan yang ada di PA Probolinggo khususnya, yaitu pelayanan itu ada 5 meja atau 5 pelayanan ya. Jadi yang pertama itu yaitu pelayanan atau meja informasi atau bagian informasi. Itu informasi terkait dengan pelayanan informasi perkara dan persyaratan yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo. Dalam hal ini penerimaan informasi dengan datang langsung maupun melalui WA yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo, itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai dia mendapat informasi, mungkin mau daftar, itu langsung masuk ke meja 2 atau meja pendaftaran. Garis besarnya, pendaftaran terkait dengan penerimaan perkara, pendataan perkara yang terkait dari awal sampai pengecekan biodata yang lain, itu merupakan tugas dari meja yang kedua atau meja pendaftaran. Selanjutnya setelah semua data-data itu selesai,
cocok, maka selanjutnya menuju meja kasir atau informasi atau bagian kasir. Setelah itu proses jadi selesai, pendaftaran, pengisian data sudah selesai semua, pembayaran, dan pembayaran ini pun bisa melalui transfer atau melalui debit atau tunai dengan nominal sesuai dengan radius-radius yang telah ditentukan oleh penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo. Yang keempat itu meja pengambilan produk, ya gitu. Nah, ini setelah semua selesai setelah perjalanan mulai pendaftaran sampai selesai, sampai diputuskan oleh pengadilan, dinyatakan cukup dan dinyatakan sudah berperan cukup tetap, maka muncul produk pengadilan berupa akte cerai atau putusan atau penetapan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu yang terbaru atau mungkin lagi digitalisasi ya. Jadi pelayanan melalui EKOT, Mbak. Jadi layanan EKOT ini juga sudah diimplementasikan dengan baik di PA Probolinggo yang bertugas bagaimana penerimaan, pendaftaran perkara secara online, pembayaran ataupun juga melalui online dan transfer. Jadi seperti itu. Bagian pelayanan dari PSP itu pelayanan terpadu satu pintu di PA Probolinggo. Jadi memang kita memanjakan para pihak untuk lebih efektif, tidak kemana-mana, sehingga pelayanan satu pintu ini masyarakat tidak usah bingung, datang langsung ke kami, maka pelayanan seperti one stop service seluruhnya sudah ada di meja PTSP di PA Probolinggo, begitu Mbak ya. Berarti memang pelayanan yang kita berikan ini adalah untuk dapat membantu masyarakat mencari keadilan ya Pak. Betul sekali. Dijadikan satu dalam wadah pelayanan terpadu satu pintu. Baik Sobat Peradilan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Panitra, bahwa pelayanan di Pengadilan Agama Probolinggo ini terdiri dari meja informasi, ada meja pendaftaran, ada meja kasir, ada meja pengambilan produk pengadilan, dan juga meja ikot. Di mana meja informasi ini akan, apabila Sobat Peradilan membutuhkan informasi, Sobat Peradilan dapat datang ke meja informasi. Untuk Sobat Peradilan yang akan mendaftarkan perkara, silahkan datang ke meja pendaftaran. Selanjutnya dapat membayar di meja kasir atau pembayaran panjar. Kemudian setelah Sobat Peradilan melaksanakan sidang dan telah diputus oleh majelis hakim, hasil dari putusannya, Sobat Peradilan dapat mengambilnya di meja pengambilan produk pengadilan. Di situ Sobat Peradilan dapat mengambil produk peradilan berupa putusan, penetapan maupun akte cerai. Dan untuk Sobat Peradilan yang ingin mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan sidang secara e-litigasi atau elektronik, dapat mengajukan perkaranya di meja EKOT. Baik Bapak Panitra, adakah inovasi untuk mempermudah layanan di Pengadilan Agama Probolinggo ini selain yang telah dijelaskan tadi? Kemudian inovasi apa yang diunggulkan dari Pengadilan Agama Probolinggo ini? Iya, baik Mbak Ulfa, bahwa dengan kita melayani masyarakat sebaik mungkin, maka terkait informasi itu Mbak Ulfa, untuk memudah masyarakat mencari keadilan, ada beberapa yang sangat dibutuhkan Mbak Ulfa. Dari layanan informasi melalui WA yang bernama yang kita layani sekarang ini yang ngetren itu Sivero. Nah, Sivero itu singkatan Mbak Ulfa. Apa Pak? Asisten virtual PA Probolinggo. Dengan mengirim pesan di nomor WA Probolinggo yaitu 0857 4851 2101. Dengan mengirim pesan ketik halo, maka muncul informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh pencari keadilan itu Mbak Ulfa. Apa itu berupa akte cerai, selain putusan, dan kapan dia sidang, kapan ngambil produk-produk pengadilan, dan semua ada di situ semua. Jadi tinggal milih aja, mencet gitu ada, cukup sudah. Kita dengan pos juga. Nah, itu nama Sakirah Mbak Ulfa. Yaitu Sakirah itu bagi orang-orang yang sibuk, saya sibuk kerja atau sibuk yang lain, karena sekarang kemajuan zaman sebuah cepat. Jadi yaitu lapor Sakirah Mbak Ulfa, yaitu singkatan juga itu layanan antar produk sampai ke rumah. Ada merupakan pelayanan inovasi yang sangat membantu
khususnya masyarakat Kota Probolinggo yang super sibuk ini. Nah, dengan kita layani sampai ke rumah, biar enak dia, sudah tunggu di rumah, sudah dapat apa yang dia inginkan. Nah, ini bekerja sama dengan PT Pos Mbak Ulfa untuk mengirim produk-produk perdagangan langsung sampai ke rumah. Begitu Mbak Ulfa, dua inovasi ini sangat membantu atau inovasi andalan kita untuk masyarakat PA Probolinggo, bahwa kita punya prinsip PA Probolinggo melayani bukan dilayani, bahwa Probolinggo punya mutu hebat, humanis, efektif, bersih, akuntabel, transparan. Inilah andalan Probolinggo biar mendapat WBK tahun ini. Nah, gitu Mbak Ulfa. Berarti kedua inovasi unggulan ini merupakan salah satu wujud dari moto PA Probolinggo yang transparan gitu ya Pak. Betul. Kemudian juga merupakan prinsip dari Pengadilan Agama Probolinggo melayani bukan dilayani. Betul sekali. Sehingga melayani para pihak atau sobat peradilan untuk mengambil produk pengadilan yang sedang sibuk, yang kesusahan bisa diantar dengan lapor sakera. Betul sekali. Yang transparan itu bisa mengakses semua informasi yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo melalui aplikasi Sivero, asisten virtual PA Probolinggo. Betul sekali itu. Jadi itu. Baik sobat peradilan, begitu podcast kami dan kita sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Panitra mengenai pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo serta perkenalan dari panitra baru kami. Akhir kata, jangan lupa untuk terus dukung sosial media kami di Instagram dan Facebook kami. Serta jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar di akun YouTube kami. Dan saya Ulfa Septiandika bersama Panitra Pengadilan Agama Probolinggo Bapak Dr. Randes Masyudi, Magister Hukum Ekonomi Syariah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.